Aksi nyata, pelatihan mandiri, menyebarkan pemahaman, mengapa kurikulum perlu berubah, oleh Franciscus Galno Morris, SPD, Guru SMP Negeri 4 Kota Komba. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian kurikulum ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1/19. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu curir yang artinya palri dan curere yang berarti tempat berpacu. Dengan demikian, kurikulum diartikan sebagai trek dan lajur yang diikuti untuk mencapai tujuan. Tujuan kurikulum 1. Menghasilkan siswa yang berintegrasi. 2. Memahamkan siswa tentang sistem pendidikan yang diterapkan. 3. Memeratakan pendidikan di seluruh negara. 4. Membimbing dan mendidik siswa agar cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap menghadapi kehidupan bermasyarakat. Peran kurikulum. 1. Panduan pengajaran. Kurikulum memberikan pedoman bagi guru dalam merancang dan menyampaikan materi pelajaran yang mencakup rencana pembelajaran, strategi pengajaran, dan penilaian. 2. Standar pendidikan. Kurikulum menetapkan standar kompetensi yang harus dicapai oleh siswa agar membantu memastikan bahwa semua siswa mendapatkan pendidikan yang setara. 3. Penyesuaian dengan perkembangan zaman. Kurikulum harus selalu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. 4. Mengarahkan pendidikan. Kurikulum membantu mengarahkan tujuan pendidikan nasional dan mengidentifikasi keterampilan yang relevan bagi siswa. Fungsi kurikulum. 1. Kurikulum inti menyediakan materi pelajaran dasar yang harus dikuasai oleh semua siswa. 2. Kurikulum lokal disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal, seperti budaya, lingkungan, dan karakteristik siswa. 3. Kurikulum ekstrakurikuler melibatkan kegiatan di luar kelas, seperti olahraga, seni, dan kegiatan sosial. 4. Kurikulum tersembunyi, nilai-nilai, norma, dan keterampilan sosial yang diajarkan secara tidak langsung melalui pengalaman sehari-hari di sekolah. Mengapa kurikulum perlu berubah? Perubahan kurikulum adalah suatu keharusan dalam sistem pendidikan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perubahan kurikulum diperlukan. 1. Relevansi dengan perkembangan. Kurikulum harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Dengan mengubah kurikulum, kita dapat memastikan bahwa siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan zaman. 2. Penyempurnaan materi. Perubahan kurikulum memungkinkan kita untuk memperbaiki materi pelajaran. Kita dapat mengevaluasi apa yang telah diajarkan dan memperbarui atau menggantinya dengan konten yang lebih baik. 3. Ketidaksetaraan.
Setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Dengan mengubah kurikulum, kita dapat mengakomodasi perbedaan ini dan memastikan bahwa semua siswa mendapatkan pendidikan yang setara. 4. Persiapan masa depan. Kurikulum harus mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Perubahan dalam kurikulum memungkinkan kita untuk memasukkan keterampilan seperti pemecahan masalah, kreativitas, dan literasi digital. 5. Evaluasi efektivitas. Dengan mengubah kurikulum, kita dapat mengevaluasi apakah tujuan pendidikan tercapai dengan baik. Jika tidak, kita dapat melakukan perubahan yang diperlukan. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, terus dikembangkan, dan diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Kurikulum adalah alat penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Dengan mengutamakan relevansi, keterlibatan siswa, dan adaptasi, kita dapat menciptakan kurikulum yang lebih baik untuk generasi mendatang. Bagaimana mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid? 1. Paradigma berpihak pada murid. Guru harus mengubah paradigma dari keseragaman menjadi keberagaman. Kurikulum harus didasarkan pada kondisi dan kebutuhan siswa di sekolah tersebut, bukan hanya mengikuti langkah sekolah lain. Perangkat ajar harus disesuaikan dengan kebutuhan murid. Bukan hanya mengikuti format yang sudah ada. 2. Asesmen diagnosis awal. Guru harus memiliki keterampilan dalam melakukan asesmen diagnosis atau asesmen di awal pembelajaran. Asesmen bukan hanya digunakan sebagai ujian untuk mendapatkan nilai, tetapi juga untuk memahami profil murid sebagai dasar menyusun dan menyesuaikan pembelajaran. 3. Diferensiasi pembelajaran. Guru harus menerapkan diferensiasi pembelajaran sebagai respon atas perbedaan minat, cara belajar, dan kebutuhan belajar murid. Ini tidak hanya berlaku per individu, tetapi juga bisa dikelompokkan sesuai dengan perbedaan sesuai minat dan bakat murid itu sendiri. Bagaimana mengadaptasi kurikulum? Berikut beberapa strategi yang dapat membantu dalam mengadaptasi kurikulum. 1. Memahami alasan perubahan. Guru perlu memahami dengan mendalami alasan dan tujuan dari perubahan kurikulum. Mengidentifikasi bagaimana perubahan tersebut akan memengaruhi proses pembelajaran dan tujuan pendidikan. 2. Pelatihan dan pengembangan diri. Mengikuti pelatihan dan pengembangan diri adalah langkah yang krusial. Guru harus memperoleh pengetahuan dan keterampilan terkait kurikulum yang baru. 3. Kolaborasi antar sekolah dan guru. Berbagi pengalaman dan ide dengan guru dari sekolah lain dapat membantu dalam mengadaptasi kurikulum. Kolaborasi ini memperkaya pemahaman dan memperluas wawasan. 4. Menggunakan teknologi edukasi. Teknologi dapat membantu dalam mengakses sumber daya pembelajaran yang lebih luas. Guru dapat memanfaatkan platform online, aplikasi, dan sumber belajar digital. 5. Melibatkan stakeholder utama. Melibatkan semua pihak terkait, termasuk siswa, orang tua, dan kepala sekolah.
Pendapat dan masukan dari semua pihak akan membantu dalam mengadaptasi kurikulum secara holistik. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kesimpulan, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan yang menentukan tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan kurikulum antara lain adalah menghasilkan siswa yang berintegrasi, memahamkan siswa tentang sistem pendidikan yang diterapkan, memeratakan pendidikan di seluruh negara, serta membimbing siswa agar cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap menghadapi kehidupan bermasyarakat. Peran kurikulum mencakup menjadi panduan pengajaran bagi guru, menetapkan standar pendidikan yang harus dicapai oleh siswa, menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat, mengarahkan tujuan pendidikan nasional, dan mengidentifikasi keterampilan yang relevan bagi siswa. Fungsi kurikulum terdiri dari kurikulum inti, lokal, ekstrakurikuler, dan tersembunyi, masing-masing dengan perannya sendiri dalam menyediakan materi pelajaran dasar, menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, melibatkan kegiatan di luar kelas, dan mengajarkan nilai-nilai dan norma secara tidak langsung. Perubahan kurikulum diperlukan karena harus selalu relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Hal ini juga memungkinkan penyempurnaan materi pelajaran, mengakomodasi ketidaksetaraan antar daerah, mempersiapkan siswa untuk masa depan, dan mengevaluasi efektivitas tujuan pendidikan. Sekian, dan terima kasih telah menonton video saya. Mohon kesediaan Bapak dan Ibu guru hebat mengisi form tanggapan pada deskripsi video di bawah ini.